والمسلمين جميعا أينما حضروا دينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر
وقد أتيت ذنوبا لا عيدا لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين بجاه من في يديه سبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا تنحسر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا سهر مولاي صل وسلم بدا على حبيبك خير الخلق
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله سين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله Billah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada kulli harf kutiba yaktab abdal abdin ila qawlihi adab dukhulil masjid ila tulu'i syams.
adab masuk ke masjid sampai terbitnya matahari. Pelajaran sebelumnya kita telah membahas bahwasannya kita itu tatkala kita keluar menuju ke masjid maka sebelumnya itu kita sholat sunnah 2 rakaat fajr di rumah. Sekarang adab masuknya masjid. Fa idza aradta dukhulal masjid faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u faqul la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aita man yanshudu fihi dallatan faqul la raddallahu 'alaika dallatak. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atay at-tahiyyah. Fa in lam takun sallait fi baitik rak'atay al-fajr fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyah. Fa idza faragta min rak'atain fanwil i'tikaf wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atay al-fajr. Wa qul Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidhu biha wajhi wa tulaqqini biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa radini bima qasamtahu li, sampai akhir. Di sini disebutkan apabila kamu itu ingin masuk ke dalam masjid maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan berdoalah Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, bersalawat curahkanlah untuk Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad wasallim, dan haturkanlah, ucapkanlah, curahkanlah salam keselamatan. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunkanlah dosaku, ighfirli dunubi, ampunkanlah dosa-dosaku. Waftahli, bukalah untukku abwaab rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Berarti ditambah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wasallim. Baru kita baca Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dan kapan kamu melihat di masjid itu ada orang yang jual beli, jualan, maka katakan la arbahallah. Allah tidak akan memberikan keuntungan di dalam perdaganganmu. Nah, di sini bahwasannya kita itu memperhatikan masjid itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita itu berzikir kepada Allah. Tempat kita itu salat, tempat kita membaca Al-Qur'an, tempat kita menuntut ilmu itu di masjid. Tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man nawwara masajidallah binahwi qiraatil Qur'an nawwarallahu qabrahu aw ma hadza ma'na. Barang siapa yang dia itu menyinari masjid-masjidnya Allah dengan cara membaca Al-Qur'an, maka Allah akan menerangi daripada kuburannya. Jadi kita menyinari, memberikan cahaya di dalam masjid-masjidnya Allah dengan cara kita membaca Al-Quran. Sebagaimana kita melihat bintang yang ada di langit bersinar, bukan? Dari bumi ini kita melihat bahwasannya bintang itu sangat indah dengan cahayanya. Begitupun tatkala kita itu membaca Al-Quran di masjid, di situ
ya, akan menjadikan masjid tersebut adalah biarin cahaya, ya. Dengan apa tadi? Dengan cara membaca Al-Quran. Maka Allah akan menerangi daripada kuburan kita. Jadi kalau kita ingin, ya, melihat bagaimana kondisi kuburan kita, bagaimana nanti kita itu di kuburan, yang mana kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama daripada alam akhirat. Dunia ini sementara. Dunia ini sebentar. Tapi yang abadi selama-lamanya itu adalah alam akhirat. Maka kuburan awwalu manzilah min manazilil akhirah. Tempat persinggahan pertama daripada alam akhirat yaitu kuburan. Kalau orang di kuburnya udah bahagia, di kuburnya sudah terang benderang, kuburannya seperti hotel berbintang, seperti taman daripada tamannya surga, karena dia sering membaca Al-Quran di masjid, dia sering membaca Al-Quran di rumah, dia sering menghidupkan daripada amal ibadah di umurnya tatkala Allah berikan kesempatan hidup di dunia. Maka nanti alam setelahnya yaitu dibangkitkan, dia nanti dibangkitkan di mahsyar, miliaran orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di mahsyar. Maka akan menjadi mudah. Tapi kalau di kuburannya udah susah, di kuburannya sudah gelap gulita, di kuburannya ditemenin cacing tanah, di kuburannya dililit sama ular, di kuburannya dia itu merasakan kesempitan dengan azabnya Allah, maka nanti di alam mahsyar juga akan lebih berat kondisinya. Setelah alam mahsyar mungkin nanti ditimbang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga dia akan melewati jembatan Siratul Mustaqim, yang mana tajamnya melebihi pedang dan tipisnya itu melebihi daripada rambut di belah 7. Maka siapa yang akan menolong kita? Maka gunakan umur kita yang masih ada sisanya ini dengan ibadah kepada Allah. Enggak ada waktu untuk kita itu buang-buang kesempatan. Umur kita dibuang-buang dengan apa? Dengan amalan-amalan yang dia itu tidak kembali manfaatnya untuk di akhirat dia. Oh, saya kan masih kecil, nggak perlu ibadah banyak-banyak. Nanti saja kalau sudah tua saya akan ibadah kepada Allah. Kata siapa yang menjamin dia itu akan sampai umurnya pada masa tua? Siapa yang menjamin kalian akan hidup nanti umur 60 tahun, 70 tahun? Nggak ada yang menjamin. Bisa jadi yang kalian kira kalian itu masih muda, kalian kira kalian itu masih remaja, kalian kira kalian itu masih bisa hidup enak-enak, main ke sana kemari. Enggak taunya dia itu dicabut nyawanya, sehingga dia itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk menambah daripada amal ibadahnya. Kalau seandainya kita itu tahu apa yang dialami oleh orang-orang yang dikubur, mereka itu menginginkan daripada dihidupkan walaupun 1 menit. Ya Allah, hidupkan saya walaupun 1 menit. Ya Allah, hidupkan saya walaupun sebentar. Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Itu jeritan daripada orang-orang yang sudah masuk kubur. Hidupkan saya ya Allah, hidupkan. Saya akan sedekahkan semua harta saya. Saya akan berzikir kepada Allah. Saya akan mengucapkan la ilaha illallah. Saya akan membaca daripada surat Al-Ikhlas yang 1 kali sepertiga Al-Quran pahalanya. Saya akan baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebagaimana pahalanya seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Itu yang dipinta oleh orang-orang yang ada di kubur. Orang tua kita, nenek, kakek kita, ya, yang udah dikubur, mereka selalu berangan-angan ingin dihidupkan kembali di dunia. Mereka ingin sholat, mereka pengen zikir kepada Allah, mereka pengen taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pengen ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Mereka pengen banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah. Mereka pengen ucapin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pahalanya dapat pohon satu di surga. Mereka pengen ibadah kepada Allah. Akan tetapi, ya, apabila ajal telah datang, maka habis sudah modal seseorang. Ya. Di sini dikatakan an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul inni la ahummu bi'adzabi khalqi fa idza nadartu ila ummar buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar asrifu anhumul adzab. Allah mengatakan, ya, sesungguhnya aku sangat ingin mengadab daripada hambaku. Saking banyaknya dosa kita, Allah itu pengen banget nyiksa kita langsung, nurunin azab dari langit. Kalau umat terdahulu berbuat dosa, langsung diturunkan azab dari langit untuk dia. Umat terdahulu mencuri, tertulis di pintu mereka as-sarik, ini orang pencuri. Tertulis di pintu mereka az-zani, ini orang habis berzina. Langsung terpampang dosa mereka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dia itu hidup, ya, diangkat daripada buminya tempat dia itu hidup lalu dibalikkan di situ sampai tidak ada sisanya. Buminya itu tanahnya diangkat lalu dibalikkan sampai enggak ada sisanya. Langsung kontan dibayar adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kemaksiatan. Fa idza nadartu, apabila aku itu melihat kepada orang-orang yang menghidupkan rumah-rumahku, orang-orang yang saling mencintai karenaku, orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, di waktu tengah malam, aku palingkan dari mereka azab itu. Perhatikan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wal wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'a ba'athul maqam mahman idza innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya masyayikhna fi dunya arhamhum kama rabbawna saghar. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tudurrahum wa fiqna wa fiqhum warzuqna birrahim. Perhatikan anak-anak, jangan kalian mendengar pelajaran ini masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Karena anak lihat ada anak-anak yang dia itu hadir tapi nggak hadir hatinya. Hadir seakan-akan jasadnya tapi pikirannya nggak fokus sama pelajaran. Jangan, rugi banget. Ini ilmu yang disampaikan oleh para ulama, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW biar kita tahu betapa kita itu sangat cepat hidup di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kamu itu di dunia seperti orang yang
asing atau seperti penyeberang jalan. Penyeberang jalan sebentar. Kita itu nyeberang ke alam akhirat bentar banget. Maka dari itu perhatikan dan biar kita itu sama-sama mengoreksi diri kita. Sama-sama muhasabah diri kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang banyak dosanya, kurang amalnya. Sekarang ana tanya, kalian sholat berapa kali? Banyak. Banyak sekali mungkin sholat kalian. Tapi ada gak yang kalian yakin betul sholat kalian diterima sama Allah? Kalian pastikan betul sholat kalian diterima sama Allah? Ada sholat kalian yang pasti diterima yang kalian tahu? Kita nggak tahu sholat mana yang diterima sama Allah. Kalian nggak tahu juga, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berprasangka baik kepada Allah. Sampai tahapan dzon, husnudzon, prasangka baik sama Allah kalau amal kita diterima oleh Allah. Ya, kalau yakin itu sekarang Anda tanya, ente yakin nggak sekarang malam apa siang? Yakin ente? Yakin karena gelap. Kita ngelihat, oh ini tandanya malam, matahari sudah terbenam dan lain sebagainya. Ada tanda-tandanya kalau malam itu. Itu yakin namanya. Tapi kalian yakin gak sholat kalian selama dari umur balik sampai detik ini diterima sama Allah? Yakin gak? Yang padahal sholat kita kalau diteliti secara hukum fikih apakah sah atau tidak kita masih belum tahu. Apakah daripada sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebanyakan sholat kita itu gak khusyuknya. Lagi sholat kita mikirin sana sini, mikirin beberapa perkara daripada urusan dunia. Yang padahal kita itu lagi menghadapkan wajah kita kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kita itu meyakini bahwasanya salat kita diterima oleh Allah. Maka dari itu hanya sampai tahapan prasangka baik kita. Maka ana sangat harapkan pas pelajaran semacam ini jangan kalian sia-siakan. Buka hati kalian betul-betul untuk menerima ilmu ini sehingga ilmu ini akan menjaga kita semua. Di saat kita lalai kita diingatkan sama ilmu ini. Ya, jangan sampai kalian tutup hati kalian. Artinya menutup hati itu ya, dia hadir jasadnya hadir ya, tapi gurunya ngucapin, gurunya sampaikan di depan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, dia sibuk dengan yang lainnya. Jasadnya mungkin gak main-main dengan pulpen, tapi dia itu bermain-main dengan pikiran dan hayalannya. Itu sama aja. Ya. Maka dengarkan baik-baik di sini. Ini yang ngomong Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Allah itu mengatakan di dalam hadisnya, aku ini sangat ingin mengadab makhlukku. Tapi lihat sebab beberapa hal Allah gak jadi mengadab kita. Yang pertama, sebab orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumahnya Allah. Apa itu rumahnya Allah? Masjid. Orang yang azan di masjid, orang yang sholat jamaah di masjid. Sebab mereka, kita ini gak diazab oleh Allah. Ya, kita gak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebab orang yang saling mencintai karena Allah. Kita berkumpul ngaji bareng di sini, ketemu teman-teman, saling cinta satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang sakit dijenguk, kalau ada yang sumpek dihibur, kalau ada yang susah ditolong. Kita berkumpul karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah. Kalaupun nanti suatu saat ada teman kita yang mondok di pondok pesantren, kita pun berpisah karena Allah. Maka sebab itu Allah tidak jadi mengadab kita. Yang ketiga adalah karena sebab orang-orang yang selalu minta ampun di waktu sahur, orang-orang yang bangun malam. Karena sebab itulah Allah memalingkan daripada azabnya. Kemudian ada seorang perempuan Sauda yang hitam. Tusamma Ummu Mahjan, namanya itu Tusamma Ummu Mahjan. Namanya siapa? Ummu Mahjan. Kana takum ala tanzifil masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau ini Ummu Mahjan ini memiliki daripada pekerjaan tugas melaksanakan membersihkan daripada rumahnya masjid
Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah. Wa dzata yaumin kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udul amwat. Pada suatu hari Nabi Muhammad itu menziarahi orang-orang yang meninggal. Beliau menziarahi al-maqabir, kubur-kuburan, ya, kuburan-kuburan. Wajada min bainil kubur qabran jadidan. Tatkala Nabi itu ziarah kubur, Nabi Muhammad mendapati di situ ada kuburan baru. Fasa'ala, Nabi nanya, "Man sahib hadal qabr?" Ini kuburan punya siapa? Kuburan siapa ini? Faqila, maka dikatakan, "Ya Rasulullah." Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, innahu qabru ummi mahjan. Itu kuburannya Ummi Mahjan. Fabaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis. Wa sa'ala ashabahu, Nabi nanya sama sahabat-sahabatnya. Wa qala lahum, Nabi berkata, Nabi bersabda, "Lima lam tukhbiruni biwafatiha hatta kuntu usalli alaiha." Kenapa kamu tidak ngabarin saya dengan kematian Ummu Mahjan sehingga aku itu salat untuknya, menyolatinya. Ya, karena Ummu Mahjan ini sering ngapain? Bersihin Masjid Nabawi. Di mana? Di Madinah. Faqalu lahu, maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah." Ummu Mahjan ini meninggal pada waktu cuaca yang sangat panas. Wa kunta sa'ataha mustarihan, dan engkau dalam keadaan istirahat pada jam itu. Fa khifna 'alaika minal hararati syams, kami khawatir engkau itu terkena panasnya matahari. Maka apa yang faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri, wa shalla alaiha, Nabi salat untuk Ummi Mahjan, wa hiya tahta atbaqit turab, yang mana Ummu Mahjan itu sudah dikubur di bawah, ya. Jadi boleh menyolati jenazah, ya. Misalkan ini jenazah udah di kuburan, kita boleh tuh nyolatin, tapi tetap menghadap kiblat, ya. Udah di dalam nih, udah dikubur, kita boleh nyolatin di situ. Allah, apa niat salat mayit? Musalli ala hadhil mayyit fardhu lillahi ta'ala. Kalau perempuan, kalau laki-laki usalli ala hadzal mayyit. Hadhil mayyitah kalau perempuan. Wa akbar. Berapa kali takbir salat mayit, salat jenazah? 4 kali. Yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Tulis anak-anak. Ya, kalau kalian salat jenazah, kalian tahu apa yang dibaca. Ya. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar, baca salawat. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal. Tapi lebih sempurna lagi, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, baca apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tulis pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunkanlah dia, sayangilah dia, maafkanlah dia. Wa'afihi, berikanlah afiat, wa'afihi wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Berikanlah dia keselamatan dan maafkanlah dia. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang keempat, takbir yang keempat, Allahu Akbar, baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu.
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Waghfir lana walahu. Apa artinya? Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan haramkan pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, jangan kau berikan fitnah setelahnya. Ya, artinya fitnah kubur, siksa dan lain sebagainya, pertanyaan yang menyeramkan dari malaikat. Ya. Waghfir lana, dan ampunkanlah kami, walahu, dan ampunkanlah mayit tadi. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nabi nyolatin di mana? Di atas kuburan Ummi Mahjan tadi. Wa ba'da dzalika qala lahum. Perhatikan. Setelah itu Nabi Muhammad bersabda kepada mereka, "Idza mata minkum ahadun fa akhbiruni." Apabila seorang di antara kalian meninggal, maka kabari aku bimautih, dengan kematiannya, hatta usalli alaih, sampai aku nyolatin itu, menyolatinya. Fa inna man sallaitu alaihi fid dunya, maka sesungguhnya barang siapa yang aku solatin dia di dunia, kana solati syafa'atan lahu fil akhirah, maka solatku itu menjadi syafaat untuk si mayit tadi fil akhirah, di akhirat. Wa ba'da dzalika nada ala Ummi Mahjan. Setelah itu Nabi itu menyeru kepada Ummi Mahjan, wahya tahta turab, wahya tahta turab, dan Ummi Mahjan itu di bawah debu di dalam kuburan. Wa qala laha, Nabi mengatakan, assalamu alayki ya Umma Mahjan. Assalamu alayki, keselamatan atasmu wahai Umma Mahjan. Ayyal a'mal wajati afdal, amalan apa yang kamu dapati lebih utama? Wa samatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatalaqqal ijabah. Nabi diam tuh sejenak. Jadi Nabi ngucapin pada saat itu, amalan apa yang engkau dapati itu paling afdol. Nabi diam. Untuk apa? Liyatalaqqal ijabah. Nabi menunggu jawaban, mendapatkan jawaban. Wa ba'da dzalika qala li ashabi. Setelah itu Nabi itu berkata kepada para sahabatnya, innaha taqul. Lihat ya. Nih, Rasulullah ngungkapin. Nabi bisa berinteraksi dengan ahli kubur, ya. Sesungguhnya Ummi Mahjan ini yang udah meninggal, yang udah dikubur ini mengatakan, lam ajid afdal indallahi min tantifil masajid. Aku tidak mendapati amalan yang lebih utama di sisi Allah melebihi daripada membersihkan masjid-masjid. Wa ba'da dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala bana laha baitan fil jannah arahal anjalisatan fi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membangunkan untuk Ummi Mahjan sebuah rumah di surga. Dan sekarang aku melihat Ummi Mahjan ini lagi duduk di rumah tersebut yang ada di surga. Sebab apa? Membersihkan masjid, khususnya ini Masjid An-Nabawi yang dibersihkan oleh Ummi Mahjan tadi. Artinya seluruh masjid, ya. Tahu marbot? Ya, yang suka ngapain kalau marbot itu tugasnya? Ngerapiin sejadah, ya, adzan, terus bersihin masjid, nyapu, ngepel. Ternyata pahalanya sangat gede banget. Allah akan bangunkan rumah di mana? Di surga. Maka dari itu anak-anak, dari sini kita ambil pelajaran. Anak-anak, kita ambil pelajaran. Siapapun di antara kalian yang ke masjid, kemudian kalian itu melihat sampah, apa yang harus kalian lakukan? Ambil. Sekecil apapun. Kalau seandainya ada kesempatan kalian ikut membersihkan masjid, maka ikut bersihkan masjid. Ada kesempatan kalian itu untuk menyapu masjid, nyapu masjid, ngepel masjid, dan khususnya juga dibersihkan daripada tempat wudunya, juga kamar mandinya, karena di situ Nabi Muhammad
telah mengatakan dan telah memastikan bahwasanya Ummi Mahjan tadi yang tukang bersihin daripada Masjid Nabawi, setelah meninggalnya Allah bangunkan rumah di surga, dan pada saat itu Ummi Mahjan duduk di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di kuburan setelah kita meninggal dunia, dan juga guru-guru kita, khususnya guru kita Al-Ustadz Mustahik Billah yang pada hari ini beliau meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya daripada tamannya surga. Allah jadikan kuburannya tersebut dingin, ya Allah jadikan kuburan itu seluas mata memandang. Allah jadikan daripada kuburannya tersebut gambaran daripada surga yang nantinya akan dimasuki oleh beliau bersama Nabi Muhammad SAW, dan Allah jadikan pahala-pahala daripada ngajinya kita mengalir kepada beliau menjadi jariah, dan seluruhnya daripada murid-murid beliau yang melakukan kebaikan, amal jariahnya tersebut mengalir kepada beliau sehingga beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan kedudukan bisa duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan di kuburnya ditemenin sama Rasulullah SAW, disambut oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan bersama para anbiya, para syuhada, para salihin, para siddiqin, dengan para ulama dan guru-guru beliau, Habib Ahmad bin Hasan Fadak, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fadak, juga guru kita bersama Abi Al Habib Hasan Baharun, Abi Hasan Muhammad bin Ali Al Malik Al Hasani. Semoga kita semuanya kita, keluarga kita, teman-teman kita yang enggak masuk, seluruhnya keluarga kita, sanak famili kita yang masih ada ataupun yang udah meninggal, mudah-mudahan nanti di kuburan kita enggak jadi orang yang bingung ya harus kemana, akan tapi kita dikumpulkan bersama guru-guru kita Abu Hasan Baharun di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kita enggak bingung nanti di kuburan, kita enggak bingung nanti di mahsyar, karena kita di bawah benderanya daripada Abu Al Habib Hasan Baharun, guru-guru kita seluruhnya di bawah bendera beliau, digiring dengan cepat daripada Siratul Mustaqim, sehingga kita selamat daripada hisab, selamat daripada mizan, selamat daripada mahsyar, selamat daripada adab kubur, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa orang tua kita. Semoga Allah memberikan hidayah buat keluarga kita yang belum sholat. Semoga Allah memberikan hidayah buat keluarga kita yang belum memakai jilbab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan kita seluruhnya untuk cinta menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, beribadah, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita seluruhnya dijadikan ulama. Jadi ulama yang mengamalkan ilmu, ulama yang ikhlas, ulama yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita seluruhnya nanti juga punya pondok pesantren, punya majelis-majelis, punya bisnis, punya usaha, menjadi orang kaya raya dermawan, tidak dihisab nanti di yaumil qiyamah. Orang kaya raya yang dermawan tidak dihisab di hari kiamat, dan kita menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Setelah itu kita panjang umur, memberikan manfaat untuk seluruhnya, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah ila hadratin Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salat baru istirahat.